Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin mendemokan aplikasi yang udah saya buat, yaitu aplikasi pembayaran SPP dan pembiayaan sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita run saja. Kita login terlebih dahulu. Oke, udah masuk. Di sini ada menu user. Menu user ini adalah menu pengguna aplikasi ini. Setelah itu adalah yayasan, yaitu yayasan ini adalah lembaga atau nama lembaga pendidikan kita. Yaitu yang selanjutnya adalah menu level. Nah, ini adalah untuk menentukan level pendidikan. Misalnya level 1 itu TK, level 2 SD, level ID pendidikan 3 itu SMP, dan seterusnya. Ini yayasan yang memiliki beberapa tingkat jenjang pendidikan. Lanjut, yaitu ke master biaya. Nah, master biaya ini adalah kita input sesuai level pendidikan. Misalnya TK, itu kita bikin master sini, yaitu uang pangkal, seragam, gedung, dan lain-lain. Totalnya yaitu sebesar ini. Jika kita nanti bikin master lagi kan, misal di SD, nah itu kan akan berbeda, dan uang SPP-nya pun nanti akan berbeda sesuai jenjang pendidikan. Ini belum saya input ya untuk SMP. Untuk SMA belum. PAUD, nah ini PAUD udah. Ini hanya sebagai contoh aja. Caranya mudah. Contoh kita input ya, SMP. Tadi masih kosong kan? Oke, kita ID biaya. Kita input nama biaya aja. Uang pangkal. Enter. Nah, uang pangkal ini misalnya 1.500.000. Kita enter. Oh maaf, salah. Uang pangkal, terus uang gedung. Ini hanya sebagai contoh saja. Misal di sini itu 500.000 segini. Terus kita input juga uang SPP. Misalnya uang SPP SMP itu adalah 120.000. Oke, kalau udah kita simpan. Jika lihat lagi bisa SMP. Nah, ini udah secara otomatis tersimpan. Kalau kita lihat SD udah ada. TK, nanti untuk SMA bisa kita lanjutkan apa aja, tinggal ketik nama biaya sekolahnya itu apa. Oke, terus kita lanjut ke master siswa. Nah, ini sangat penting. Master siswa ini adalah master yang akan digunakan untuk transaksi di pembayaran SPP ataupun di pembayaran pembiayaan sekolah. Nah, tempo pertama ini nanti berfungsi untuk dalam pembayaran SPP untuk menentukan bulan-bulan secara otomatis nanti saya akan jelaskan untuk di berikutnya. Contoh ini kita bikin lagi ya, ini hanya contoh saja. 33 kita samain, misalnya namanya Heru. Level pendidikannya misalnya tadi SMP, dia 2 juta. Uang ininya jurusan, kelas, semester, misal semester 1 aja. Terus kita simpan. Nah, sudah otomatis masuk. Total biaya, ini total biayanya habis karena sudah dibayar atau lunas. Kalau ini belum, masih ada sisa. Kalau ini 2 juta. Oke, kita tutup. Masuk ke langsung pembayaran SPP. Ini transaksi pembayaran. Untuk pembayaran SPP, yang pertama kita klik dulu. Kita cari ID. Kalau kita mencetnya salah ID, kita enter lagi, langsung ke menu siswa. Kalau kita lupa ID,
Seharusnya kalau misalnya dia punya kartu mungkin tidak lupa ya, tinggal ketik ID-nya aja, ataupun klik cari pun bisa. Misal tadi contoh Heru, kita klik Heru terus kita enter. Nah, ini pembayaran SPP-nya. Misal kita bayar sekarang nih, tinggal ini kan Juli, kan belum jatuh tempo. Kita klik di sini, terus kita input klik bayar. Cetak kwitansi kalau ingin mencetak. Nah, ini cetak kwitansi, tinggal print. Karena ini SPP-nya 120.000 tadi ya. Nah, ini lunas. Kan udah lunas. Caranya gampang banget, tinggal klik bayar. Kalau mau cetak kwitansi, kalau tidak pun tidak. Nah, otomatis lunas. Jadi lihat di sini total yang dibayar 240 karena 2 bulan. Total yang belum dibayar adalah 1.200.000 2 bulan, yaitu sisanya 10 bulan lagi. Jika mau ngelihat yang lain bisa juga kita lihat, misal nih Ayunira, kita enter. Nah, ternyata dia sudah bayar 50. Nah, ini karena level pendidikannya dia itu tadi level pendidikannya beda, makanya dia biaya SPP-nya pun beda. Kita tinggal klik lagi, klik bayar. Kalau mau cetak, tidak. Kalau mau lihat kwitansi, kita tinggal di sini aja nih. Kalau misalnya, nah ini adalah kartu pembayaran SPP. Nah, ini sudah dibayar. Ini dulu karena ada perubahan ya, harganya beda 45. Oke, terus misalnya ternyata harganya berubah ini. Misal bayar. No. Terus kita masuk ke all data misalnya. Nah, ini lunas. Oh, ini salah pembuatannya nih. Pembuatan ininya salah. Coba kita yang benar aja, cari yang benar. Itu adalah contohnya Heru tadi. Heru kita enter. Nah, ini benar nih, selama 12. Itu ada double data. Contohnya nih, lihat all. Ini adalah contoh kartu pembayaran SPP-nya nih. Dia baru bayar 2 kali, yaitu sebesar 240.000. Dia lunas. Ini bilang lunas karena pembayarannya jatuh temponya itu masih 10 Juli sebab itu, sedangkan pembayarannya adalah tanggal Juni, jadi masih ini tinggal di print kartu ini sebagai bukti nanti. Atau lihat yang tunggakan yang belum dibayar. Nah, ini 8 bulan lagi. Setelah itu misal total pembayaran, hanya total pembayaran baru 2 kali. Kalau mau cetak kartu, ini cetak kartu. Heru pendidikannya dia SMP ternyata gitu. Contoh misalnya yang 2, Hersa nih. Hersa enter. Kalau mau cetak kartu kita lihat, nah dia SD, dia 50.000 cetak kartu. Begitupun seterusnya, nanti kan siswa ini akan banyak ID-nya. Mungkin untuk ID siswa kan nanti setiap itu pasti tahu ya kode ID-nya, biar mempermudah waktu pembayaran. Ini untuk pertanggal, misalnya yang ini pertanggal segini, tergantung dikliknya. Kalau diklik di sini ini, kalau diklik ini kayaknya belum, karena belum ada transaksi. Kita klik terus kita bayar, no, coba ya, klik pertanggal. Nah, ada
ini temponya di tanggal yang sama. Bisa dicek Hersa. Itu untuk transaksi SPP, sangat mudah kan, tinggal kita cari ID yang kita enter, tinggal klik bayar. Kalau cetak kwitansi, kalau tidak. Ini sangat mudah sekali digunakan. Contoh misal cetak kartu, oh dia udah bayar 3 kali, nah 360, petugas kepala sekolah. Kalau punya stempel nanti di stempel sekolah. Nah setelah ini kita masuk ke pembayaran, yaitu biaya sekolah, yaitu uang sekolah. Ini ada transaksinya, kita klik. Karena dia seandainya sudah lunas, kita cari ID siswa di sini. Misalnya kita cari atau nama lah Hersa gitu. Nah itu Hersa. Kalau udah nanti siswanya banyak, mungkin nanti kan kita susah, kita cari siswa di sini, bisa diklik satu-satu, nggak bisa ya, dia cari siswanya melalui nama. Dia carinya sesuai nama yang ini kita cari. Misalnya tadi Heru, kita balik lagi. Misalnya tadi kita cari Hersa, apa kita cari Heru, harusnya sih bisa ya. Coba kita close dulu. Uang sekolah, cari namanya Hersa. Nah ini udah ada. Kalau untuk transaksi bayarnya tinggal kita klik, oh dia sudah lunas karena nih sudah lunas, close, karena ini total biayanya 0. Tapi kalau kita cari yang Heru, nah ini masih ada nih total biaya, kita klik, belum lunas. Kalau misalnya dibayar 2 juta langsung, kita enter terus kita bayar. Berhasil disimpan, oke. Terus kita close, ternyata 0. Kalau kita klik pasti sudah lunas, dia nggak akan bisa transaksi. Kalau ini masih bayar tunggakan, kalau kita lunasin juga pun bisa. Kita bayar 50.000, enter, kita bayar, oke, simpan. Harusnya disimpan tapi karena belum. Kak